Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas movie dari Indonesia yang berjudul 172 Days. Jadi movie ini merupakan sebuah memoir visual yang sangat personal. Jadi ini merupakan kisah nyata yang diangkat dari kisah Nazira Syafa dan almarhum Ustadz Amir Az-Zikro, putra kedua dari ulama besar tanah air Kiai Haji Arifin Ilham. Nah, cerita ini bukan hanya tentang romansa dua insan, tetapi juga bagaimana sebuah pertemuan singkat bisa membawa seseorang kembali ke pelukan Sang Pencipta. Jadi di sini kita akan melihat perjalanan spiritual seorang gadis muda yang bernama Zira yang sedang berjuang mencari arah pulang di tengah hiruk-pikuk dunia yang seringkali membuatnya hampa. Jadi kisah ini dimulai dari titik balik kehidupan Zira. Seperti banyak anak muda lainnya, Zira ini sempat melewati masa-masa pencarian jati diri yang cukup membingungkan, hingga akhirnya dia sampai pada sebuah titik jenuh dan memutuskan untuk berhijrah. Jadi ini merupakan sebuah langkah besar, sebuah keberanian untuk meninggalkan masa lalu demi masa depan yang lebih bermakna. Nah, di tengah proses memperbaiki diri itulah takdirnya mempertemukan dengan sosok Amir yang merupakan pemuda yang hangat, jenaka, namun memiliki keteguhan luar biasa pada prinsip agamanya. Nah, menariknya pertemuan mereka ini bermula dari dunia digital, yaitu media sosial. Jadi pada awalnya Amir ini memfollow Instagram dari Zira dan kemudian mereka pun dipertemukan dalam sebuah majelis gitu teman-teman. Nah, interaksi yang tampak biasa di mata manusia ini namun ternyata merupakan sebuah skenario terbaik yang sudah disusun oleh sang pemilik kehidupan. Nah, Zira pun mulai sering menghadiri majelis zikir Zikra. Jadi di sana dia itu merasa nyaman dengan penyampaian materi dari Ustadz Amir. Makanya dia itu selalu mengikuti pengajian-pengajian yang diisi oleh Ustadz Amir ini gitu teman-teman. Nah, tanpa dia sangka, Amir justru datang dengan sebuah ajakan yang luar biasa. Jadi si Amir ini melangkah ke ikatan suci pernikahan melalui proses ta'aruf yang singkat namun penuh makna. Nah, untuk di kisah nyatanya itu dikisahkan bahwa Amir ini ternyata memimpikan tentang Zira itu sampai beberapa kali gitu teman-teman. Nah, kemudian dia menceritakan tentang Zira ini kepada sahabat-sahabatnya, kepada ibunya dan juga kepada guru dan ulama-ulama gitu tentang bagaimana cara menghadapinya gitu, menghadapi mimpi tersebut. Dan akhirnya Amir ini pun memutuskan, dia bertekad bahwa mungkin Zira ini memang benar-benar istri atau pendamping yang sudah disuratkan oleh Sang Pencipta gitu. Makanya si Amir pun dengan keteguhan jiwanya kemudian mulai mendekati Zira dan bertaaruf dengan Zira gitu. Nah, jadi tidak lama dari taaruf tersebut janji suci pun diucapkan di depan penghulu dan di sini memulai babak baru dari perjalanan mereka berdua. Nah, Zira dan Amir ini pun menjalani hari-hari sebagai pengantin baru dengan penuh sukacita. Jadi mereka ini adalah gambaran pasangan yang sangat harmonis dan di sini Amir itu benar-benar sangat menunjukkan rasa cintanya kepada Zira. Nah, jadi dalam perjalanannya Zira itu sempat hamil gitu teman-teman, namun mengalami keguguran dan di situ yang menguatkan itu adalah Amir gitu. Mereka tidak memberitahukan itu kepada keluarganya. Jadi mereka benar-benar melalui masa-masa awal pernikahan yang kadang begitu menyakitkan itu berdua gitu, dan dengan kehadiran Amir itu bisa benar-benar menguatkan Zira seperti itu teman-teman. Mereka juga saling mendukung dan saling membimbing dalam ketaatan. Jadi 172 hari ini merupakan perjalanan cinta mereka sebagai sepasang suami istri gitu. Nah, jadi setiap detik dalam 172 hari ini terasa seperti mimpi yang kemudian menjadi kenyataan bagi Zira. Jadi Zira itu awalnya juga nggak nyangka kalau tiba-tiba dia akan dilamar dan menjalani kehidupan bersama Amir gitu, karena pada awalnya dia hanya sebatas menjadi pengagumnya si Amir ini gitu. Nah, di sini si Amir juga merupakan suami yang sangat memuliakan istrinya. Jadi dia memperlakukan Zira itu dengan sangat lembut, seolah-olah Zira adalah perhiasan yang paling berharga di dunia. Mereka berharap perjalanan ini akan berlangsung hingga rambut mereka memutih dan maut memisahkan di usia tua. Namun awan mendung perlahan mulai menyelimuti langit kebahagiaan mereka. Awalnya gejala itu tampak sepele. Sebagai seorang pendakwah muda dengan jadwal yang sangat padat, Amir sering terlihat kelelahan. Zira menganggap itu hal yang wajar, namun ada
gejala yang mulai mengganggu ketenangan mereka berdua, yaitu batuk. Jadi ini bukan sekedar batuk biasa, batuk itu muncul terus-menerus tanpa henti dan frekuensinya pun semakin hari semakin sering gitu teman-teman, terutama di malam hari. Jadi tepat saat mereka seharusnya beristirahat dengan tenang, setiap kali Amer batuk, dadanya ini tampak sesak dan nafasnya juga terasa berat dan pendek. Jadi Zira ini seringkali terbangun di tengah malam hanya untuk melihat suaminya berjuang untuk mengatur nafas. Jadi dengan penuh kasih sayang, Zira mengusap punggung Amer dan memberikan kehangatan dan mencoba memberikan ketenangan. Namun Amer tetaplah Amer, dia adalah sosok yang tidak ingin melihat orang yang dicintainya ini cemas. Jadi di tengah sakitnya dia selalu tersenyum dan berkata bahwa itu dia nggak apa-apa, dia cuma kecapean dan nanti pasti akan sembuh gitu. Jadi Amer ini selalu menutupi rasa sakitnya dengan candaan. Dia ingin tetap menjadi sosok pelindung yang kuat bagi Zira, namun waktu tidak bisa dibohongi, batuk itu pun tidak kunjung hilang meski sudah mengkonsumsi obat-obatan biasa. Jadi disinilah firasatnya Zira ini mulai tidak enak gitu. Jadi Zira melihat suaminya yang biasanya begitu ceria dan penuh energi perlahan mulai kehilangan nafsu makan dan berat badannya pun mulai menurun hingga rona wajahnya mulai memucat. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh dan di sebuah ruangan rumah sakit yang dingin, dokter menyampaikan hasil medis yang meruntuhkan pertahanan hati Zira. Jadi di sini Amer didiagnosis memiliki flek di paru-parunya dan ini merupakan yang memicu batuk hebat dan sesak nafas yang selama ini dia tahan. Tidak hanya itu, kondisi livernya pun ikut terpengaruh. Jadi dunia ini seolah berhenti berputar bagi Zira. Bagaimana mungkin pemuda yang tampak begitu sehat, yang suaranya selalu menggema di majelis-majelis zikir, kini harus menghadapi vonis medis yang cukup berat. Nah, penjelasan dokter sangat teknis dan rumit, namun Zira menangkap satu makna yang jelas, yaitu Amer sedang tidak baik-baik saja gitu teman-teman. Namun di tengah badai itu, Amer kembali menunjukkan jati dirinya. Jadi dengan ketenangan yang luar biasa, dia justru menjadi sosok yang menguatkan Zira. Dia terus menggenggam tangan Zira, tetap tersenyum dan meyakinkan Zira bahwa penyakit ini adalah penggugur dosa. Dia menerima takdir ini dengan wajah yang teduh, tetapi perjuangan fisik yang sebenarnya baru saja dimulai. Obat-obatan yang sangat banyak mulai menjadi menu wajib dan rumah sakit perlahan berubah menjadi rumah kedua bagi mereka. Hari-hari setelah itu adalah masa yang sangat melelahkan. Jadi secara fisik Amer ini berjuang melawan rasa sakit dan secara mental Zira berjuang melawan rasa takut akan kehilangan. Ada momen-momen penuh harapan saat Amer sempat membaik dan bisa pulang ke rumah dan mereka pun kembali tertawa bersama. Jadi Zira sempat mengira bahwa kondisinya Amer ini mulai sembuh gitu, menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Namun kebahagiaan itu seringkali hanya sekejap. Jadi tidak lama setelah pulang dari rumah sakit, kondisi Amer ini kembali drop. Jadi Amer ini kemudian panas tinggi dan sesak nafasnya semakin parah, sehingga dia akhirnya harus dilarikan ke ruang IGD. Jadi keadaan bolak-balik rumah sakit ini sangat menguras emosi. Zira kemudian bertransformasi menjadi perawat pribadi bagi suaminya. Ia menjaga setiap asupan makanan dan memastikan setiap butir obat ditelan tepat waktu. Dan yang paling sulit, ia harus menahan air matanya agar tetap terlihat kuat di depan Amer. Kondisi memburuk dengan sangat cepat. Jadi pada suatu malam Amer harus dipindahkan ke ruang ICU. Kesadarannya mulai menurun dan alat-alat medis dengan bunyi bip yang monoton mulai memenuhi tubuhnya. Amer yang ceria kini terbaring lemah dengan bantuan ventilator. Ada satu momen yang tidak pernah dilupakan Zira. Jadi di tengah kondisinya yang kritis, Amer sempat sadar sejenak. Ia menatap Zira. Ia meminta maaf kepada Zira dengan tulus dan membisikkan kata-kata cinta terakhirnya. Jadi ia seolah sudah melihat garis finishnya. Ia meminta Zira ini untuk terus kuat dan menjaga dirinya hingga tubuh yang dingin menjadi saksi saat Amer Az-Zikro menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi 172 hari ini merupakan waktu yang singkat untuk sebuah kebersamaan, namun cukup untuk mengajarkan Zira tentang cara mencintai dengan tulus dan menghadapi kematian dengan kuat gitu teman-teman. Jadi Zira pun berdiri tegak membawa nama Amer dalam setiap karyanya dan ia membuktikan bahwa cinta yang berlandaskan Allah itu tidak akan pernah mati. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.